Hari ini tema kita doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu kali pembesar atau pemimpin-pemimpin di kota Filipi itu menyuruh kepada kepala penjara untuk menjebloskan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Mengapa Paulus dan Silas ini dijebloskan ke penjara? Jadi Paulus dan Silas ini mereka dituduh mengajarkan adat istiadat atau tradisi yang dirasa asing bagi orang Filipi. Maka karena mereka dianggap ini mengajarkan tradisi atau adat istiadat yang berbeda, itu tidak sesuai dengan norma yang ada di orang Filipi, maka kepala penjara ini dia disuruh memenjarakan Paulus dan Silas di penjara yang paling bawah, lalu kemudian mereka dibelenggu tangan dan kakinya dipasung. Mereka diperlakukan sebagai penjahat yang paling berbahaya, sehingga segala cara dilakukan supaya mereka tidak bisa meloloskan diri. Ditaruh di penjara yang paling tengah, paling bawah. Kaki dan tangan diikat, lalu kemudian kaki dipasung lagi. Hanya karena dianggap mereka mengajarkan sesuatu yang berbeda. Pada saat Paulus dan Silas, mereka dipenjara, mereka dibelenggu, mereka dipasung. Apa yang mereka lakukan ketika mereka diperhadapkan kepada situasi yang sulit? Saya pernah mengatakan bahwa tidak selalu waktu dan keadaan itu berpihak kepada kita. Tidak selalu keadaan dan waktu itu berpihak kepada kita. Walaupun kita jadi orang baik, walaupun kita jadi orang benar, tidak selalu Anda jalannya beruntung. Paulus dan Silas itu kurang baik apa? Paulus dan Silas itu hanya memberitakan firman kepada orang-orang di Filipi, tapi dianggap mereka ini membahayakan. Paulus dan Silas ini dianggap mereka ini merusak norma, merusak kebiasaan orang-orang di Filipi. Maka kemudian mereka dipenjara. Waktu dan keadaan tidak berpihak kepada Paulus dan Silas. Mereka dipenjara, mereka dibelenggu, mereka dipasung untuk sebuah kesalahan yang belum terbukti. Apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika kita diperlakukan tidak adil, apa yang harus kita lakukan ketika waktu dan keadaan tidak berpihak kepada kita. Pada saat diperhadapkan pada situasi yang sulit seperti ini, justru firman Tuhan berkata bahwa Paulus dan Silas ini datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Mereka berdoa. Tengah malam mereka berdoa. Mereka menyanyi di saat semua orang sedang tidur. Di saat semua orang sedang terlelap. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan. Amin. Suatu kali Michael Jordan, Bapak Ibu, Michael Jordan itu pemain basket yang paling melegenda di Amerika, di NBA itu ya. Michael Jordan. Dia termasuk salah satu pemain yang mencetak angka paling banyak dalam setiap pertandingan. Suatu kali dia diwawancarai. Lalu reporternya bertanya, "Apa kunci sukses Anda sebagai pemain basket sehingga Anda bisa menjadi pencetak skor terbanyak?" Dia hanya bilang begini, "Pada saat latihan orang melempar bola 500 kali, saya harus melempar bola 1000 kali. Kalau orang berlari keliling lapangan 10 kali, saya akan berlari 20 kali. Kalau orang berdoa 1 kali sehari, kita harus 2 kali. Kalau sepupu kita berdoa 5 kali sehari, harusnya kita berdoa 10 kali sehari." Amin.
Karena apa? Karena kalau kita yakin, kalau kita berdoa seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di tengah-tengah kesulitan, mereka berdoa kepada Tuhan, sesuatu yang besar terjadi. Pada saat mereka berdoa, firman Tuhan berkata, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga semua sendi-sendi penjara itu goyah. Pada saat Paulus dan Silas berdoa, mereka menyanyi, itu terjadi gempa bumi yang sangat hebat, sangat dahsyat, sehingga penjara itu, sendi-sendinya itu bergetar, bahkan itu gembok-gemboknya itu semua terlepas. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapa Bapak Ibu? Itulah kuasa doa. Doa itu adalah napas bagi setiap orang percaya. Doa bukanlah sesuatu yang kita lakukan pada waktu kita membutuhkan sesuatu. Tetapi doa haruslah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berdoa karena kebutuhan saja. Amin. Biasanya orang berdoa kalau ada kebutuhan. Tuhan, saya butuh duit, Tuhan. Kirim duit, Tuhan. Tuhan, saya butuh pekerjaan, Tuhan. Kirim pekerjaan, Tuhan. Tuhan, saya butuh dana mau bangun gereja, Tuhan. Kirim dana, Tuhan. Biasa kita hanya begitu, Bapak Ibu. Kita jadikan, kalau kita buat doa seperti itu, apa bedanya Tuhan itu dengan jin penunggu botol? Dioles-oles, keluar, minta apa? Minta makan, kasih makan. Tak, Bapak Ibu, Tuhan itu bukan jin botol yang dioles-oles keluar lalu diminta sesuatu dikasih. Doa yang berkuasa adalah doa yang dipenuhi dengan iman di dalam Kristus Yesus. Doa yang berkuasa adalah doa yang dipenuhi oleh iman. Pada waktu kita berdoa, biarlah kita selalu percaya kalau Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Harus yakin Bapak Ibu. Doa itu harus disertai dengan iman. Dan kita percaya kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Lalu bagaimana caranya agar doa kita berkuasa? Bagaimana caranya Bapak Ibu agar doa kita itu berkuasa? Atau gimana sih caranya Tuhan supaya doa kita ini didengar oleh Tuhan? Hari ini kita akan melihat dua prinsip dalam berdoa supaya doa kita berkuasa. Ada dua prinsip dalam berdoa supaya doa kita berkuasa. Yang pertama, doa harus didasari oleh keyakinan. Amin. Doa itu harus didasari keyakinan. Ketika kita berdoa, kita harus yakin akan doa kita. Jadi kalau kita berdoa, kita harus yakin akan doa kita, Bapak Ibu. Keyakinan kita adalah bahwa doa kita ini akan didengarkan oleh Tuhan dan doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Kalau nggak yakin nggak usah berdoa, karena Tuhan pasti nggak akan kabulkan. Jadi kalau Anda berdoa udah ngantuk-ngantuk banget Bapak Ibu, berdoa udah ngantuk-ngantuk banget, akhirnya nggak amin-amin, besok pagi baru ingat amin, nggak ada guna, karena doanya tidak dinaikkan dengan keyakinan. Kalau tidak yakin Anda dengan doa Anda, lebih baik tidak berdoa. Karena Anda hanya membuang kata-kata. Tetapi, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, maka kita harus pastikan. Sebelum kita mulai berdoa, kita sudah yakin Tuhan akan dengar doa kita. Amin. Mari kita membuka Matius 21 ayat 22. Matius 21. Mari kita baca bersama-sama Matius 21 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Dikatakan dengan penuh kepercayaan. Kamu akan menerimanya. Amin. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Penuh keyakinan. Kalau enggak penuh, enggak usah doa. Kalau nggak penuh, tunda dulu. Penuhkan dulu keyakinan Anda. Penuhkan dulu keyakinan Bapak Ibu baru datang berdoa kepada Tuhan.
Lalu kemudian ada orang yang bilang, lah Pak, kalau keyakinan saya nggak penuh-penuh, masa saya nggak berdoa? Saya balik, lah kalau nggak yakin, kenapa berdoa? Itu kan buang kata-kata. Makanya kalau berdoa, pastikan bahwa kita benar-benar yakin. Kalau nggak yakin, nggak usah. Pak, saya nggak datang persekutuan doa itu karena nggak yakin doa saya dijawab Tuhan, Pak. Katanya, nggak apa-apa. Yang penting orang yakin, pasti doanya dijawab Tuhan. Di situ ada kata, kamu akan menerimanya. Kamu akan menerimanya. Pada saat kita berdoa, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi Tuhan memberikan syarat adalah bahwa kita harus menaikkannya dengan penuh kepercayaan atau penuh keyakinan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimanakah? Atau bagaimana kalau akhirnya Tuhan tetap tidak menjawab doa kita? Karena nggak semua doa juga Bapak Ibu dijawab Tuhan. Ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Pada saat Tuhan mengatakan tidak untuk doa kita, kita dapat meminta Tuhan memberikan kita kekuatan dan hati yang rela melepaskan atau diberi kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Jadi kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, maka kita bisa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan hati supaya kita sanggup menjalaninya. Saya kasih contoh kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen punya sepeda motor baru. Tuhan, saya pengen punya sepeda motor baru Tuhan. Motor saya ini sudah mogok-mogok Tuhan. Saya janji Tuhan kalau nanti Tuhan kasih sepeda motor dimanapun ibadah, saya akan datang. Walaupun di ujung langit. Biasa orang memberdoakan begitu Bapak Ibu. Kasih janji sama Tuhan yang muluk-muluk. Pokoknya tenang aja Tuhan. Saya akan rajin. Saya akan setia. Saya akan ini. Pokoknya saya akan lah. Tuhan tahu. Bapak Ibu, saya dan teman-teman bohong. Tuhan tahu, Tuhan tidak kasih motor. Ya enggak apa-apa, kita berdoa supaya Tuhan kasih kita kekuatan untuk jalan kaki. Dimanapun ibadah rumah tangga, dimanapun doa, dimanapun kegiatan, Tuhan kasih kita kekuatan jalan kaki Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Tuhan lihat kesungguhan Bapak Ibu. Karena ada kalanya Tuhan katakan, tunggu dulu untuk doa kita. Pada saat Tuhan berkata tunggu dulu, berarti Tuhan membutuhkan komitmen dari Bapak Ibu dan saya. Amin. Tuhan membutuhkan komitmen. Tuhan tidak butuh janji, tapi Tuhan butuh komitmen. Amin. Tuhan tidak butuh janji karena Tuhan tahu janji manusia itu gak bisa dipegang. Janji manusia gak bisa dipegang Bapak Ibu. Tapi kalau kita komitmen sama Tuhan, kita komit nih sama Tuhan Bapak Ibu, kita komit nih sama Tuhan, tapi Tuhan juga akan tagih komitmen itu. Saya ingat Bapak Ibu, salah seorang hakim-hakim di orang Israel, itu namanya Yefta. Itu Yefta, sebelum dia pergi berperang, dia bilang sama Tuhan, dia janji sama Tuhan, dia nazar sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan kemenangan bagiku dan pasukanku, apa yang pertama keluar dari rumahku, itu akan kupersembahkan sama Tuhan. Itu nazarnya Yefta. Yefta pergi berperang Bapak Ibu. Dia diberi kemenangan. Tapi yang buat Yefta menangis hari itu di tengah-tengah semua orang bersuka cita adalah dia penasaran. Apa yang pertama keluar dari rumahnya? Dia berpikir mungkin yang keluar pertama dari rumah itu anjingnya, kucingnya. Ternyata itu yang pertama keluar itu adalah anak perempuannya, anak gadisnya. Tapi udah janji sama Tuhan, dia tetap berikan anaknya bagi Tuhan. Saya pernah bilang Bapak Ibu, terkadang
supaya doa kita itu cepat dijawab Tuhan, kita harus buat komitmen sama Tuhan. Terkadang kita harus bernazar, Bapak Ibu. Kita harus bernazar kepada Tuhan. Kita harus janji sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu membutuhkan komitmen. Tuhan tidak butuh janji-janji kosong. Amin, Bapak Ibu. Kalau ada doa Bapak Ibu udah lama banget gak dijawab Tuhan, coba bernazar sama Tuhan. Coba buat nazar sama Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti kabulkan doa Bapak Ibu. Amin. Saat Tuhan mengatakan tidak untuk doa kita, kita bisa meminta kekuatan kepada Tuhan. Supaya kita terus diberi kekuatan di dalam menjalani hidup. Diberikan semangat dalam menjalani hidup. Karena itu, teruslah berdoa, jangan berhenti berharap, percayalah kepada Tuhan. Karena Ia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Berdasarkan waktunya Tuhan. Amin. Di situ ada dikatakan berdasarkan waktunya Tuhan. Jadi kalau belum waktunya Tuhan, Anda jangan memaksakan diri. Bapak Ibu jangan memaksakan diri. Tapi biarkan itu sampai waktunya Tuhan. Amin. Biarkan sampai waktunya Tuhan. Gak bisa dipaksa Bapak Ibu. Kalau kita paksa, Tuhan bilang tidak, hancur, habis semua. Memang ada kalanya Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Karena Tuhan tahu itu bukan yang terbaik bagi kita. Sehingga Tuhan tidak menghendakinya bagi kita. Terkadang kita memaksa Tuhan agar menyetujui permohonan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa yang dipaksa-paksa itu tidak akan mendatangkan sukacita. Amin. Karena sesuatu yang dipaksa-paksa itu gak akan mendatangkan sukacita. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang memberikan kepada kita menurut kehendaknya Tuhan. Amin. Bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita gak cocok sama Tuhan, Tuhan gak akan kabulkan. Tapi ada kalanya kita meminta sesuatu, mintanya satu, tapi Tuhan menghendaki kita dapat dua. Tuhan akan kasih dua, Bapak Ibu. Doa itu bukanlah sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu dan untuk memuaskan keinginan kita. Jadi doa itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu. Doa itu bukan hanya sekedar untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi doa adalah jalan bagi kita untuk meminta apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi Tuhan kasih selalu yang terbaik menurut Tuhan. Bukan menurut saya, bukan menurut Bapak Ibu. Karena itu berdoalah kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Doa harus dikatakan? Doa harus didasari keyakinan. Itu yang pertama. Doa harus didasari keyakinan. Yang kedua, doa harus didasari oleh kesadaran menjauhi kejahatan dan meninggalkan dosa. Jadi yang kedua, doa harus didasari oleh kesadaran menjauhi kejahatan dan meninggalkan dosa. Artinya kalau mau berdoa, jangan ada dosa. Beresin dulu dosanya, baru datang berdoa sama Tuhan. Amin. Sewaktu datang dalam doa kepada Tuhan, kita minta pengampunan dulu sama Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Begitu. Jadi sebelum berdoa sama Tuhan itu minta ampun dulu, bereskan dulu dosa-dosa. Karena doa akan mengajak Anda meninggalkan dosa. Doa akan mengajak kita meninggalkan dosa, tetapi dosa akan mengajak kita meninggalkan doa. Doa mengajak kita
meninggalkan dosa. Tapi dosa mengajak kita meninggalkan doa. Bapak Ibu pilih mana? Doa mengajak kita meninggalkan dosa atau dosa yang mengajak kita meninggalkan doa? Tapi saya percaya kita akan pilih doa akan mengajak kita meninggalkan dosa. Amin. Karena pada saat kita berdoa, kita harus lepas dari dosa. Tidak boleh ada dosa. Karena itu akan menjadi penghalang bagi kita. Jadi salah satu yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah masih ada dosa yang belum beres. Kalau masih ada dosa yang belum beres, Tuhan gak akan jawab doa kita. Beresin dulu dosanya, baru datang kepada Tuhan. Kalau tadi yakin dulu baru berdoa, sekarang beresin dulu dosanya, baru datang kepada Tuhan. Amin. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosanya jadi penghalang. Hati-hati Bapak Ibu, jadi berdoa gak didengar Tuhan itu karena ada dosa. Jadi sebelum berdoa tinggalin dulu dosanya, beresin dulu dosanya, baru datang doa sama Tuhan. Kita kembali kepada Paulus dan Silas. Pada saat Paulus dan Silas, Bapak Ibu, mereka berdoa, mereka menyanyi, menaikkan pujian yang begitu luar biasa di tengah malam itu pintu-pintu penjara itu sampai terbuka semua. Sendi-sendi penjara itu getar sampai pintunya itu terbuka semua. Pintu penjaranya Paulus dan Silas, tapi pintu penjara yang lain pintu penjaranya Paulus dan Silas ini terbuka, Bapak Ibu. Paulus dan Silas bisa saja melarikan diri pada waktu itu. Setelah mereka berdoa, amin. Pintu penjara terbuka. Lalu kemudian rantainya terlepas, pasungannya terlepas. Bisa saja Paulus dan Silas mereka meninggalkan penjara itu. Ini ada kesempatan besar. Ini ada peluang yang besar untuk melarikan diri. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Paulus dan Silas mereka tidak meninggalkan penjara. Bapak Ibu tahu kenapa Paulus dan Silas tidak meninggalkan penjara? Karena kalau mereka pergi meninggalkan penjara, maka mereka akan benar seperti yang dituduhkan, bahwa mereka adalah orang yang tidak benar. Pada saat penjara terbuka, Paulus dan Silas mereka tidak pergi. Kalau mereka pergi melarikan diri, orang akan bilang memang pantaslah mereka itu orang yang tidak benar, melarikan diri dari penjara. Percuma anak Tuhan, begitu. Percuma anak Tuhan, gitu ya Bapak Ibu. Percuma pendeta, kan gitu. Saya sama Ibu Gembala pernah kunjungan ke penjara di Pekanbaru, Bapak Ibu. Kami kunjungan, ternyata ada itu yang punya kantin di dalam penjara itu. Saya sih gak memperkenalkan diri saya ini hamba Tuhan, tapi dia bilang, kayaknya Bapak pendeta ya, katanya. Ya, betul, saya pendeta. Lalu dia bilang, suami saya juga pendeta, Pak. Amin. Saya bilang, suami ibu melayani di mana? Di dalam. Wah, hebat ya suami ibu melayani napi-napi di penjara. Bukan, Pak. Suami saya penghuni lapas ini. Loh. Saya tanya, kenapa suami ibu bisa menjadi penghuni lapas? Dia bilang, suami saya narkoba, Pak. Suami saya narkoba. Loh, kok bisa pendeta narkoba? Itulah Pak, karena mereka waktu itu gak ada yang mau dipakai. Jadi suami saya ikut membongkar rumah, mendobrak rumah orang, ditangkap polisi. Saya kira suami ibu melayani di dalam, ternyata suami ibu dilayani di dalam.
Saya bilang, ternyata pendeta udah dipenjara Bapak Ibu. Kasusnya narkoba lagi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita berdoa, kita harus menyadari bahwa kita harus menjauhi dosa dan meninggalkan dosa. Sama seperti Paulus dan Silas. Mereka tidak mau membuat orang beranggapan bahwa mereka ini menciptakan kesalahan baru. Doa harus didasari oleh kesadaran menjauhi kejahatan dan dosa. Itu artinya sia-sia atau percuma kita berdoa kepada Tuhan karena tidak akan didengar dan tidak akan dikabulkan oleh Tuhan kalau masih ada dosa yang belum dibereskan. Masih ada dosa yang belum dibereskan. Tuhan tidak akan jawab. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Amin. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ini tidak mendengar, sehingga Tuhan tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi dikatakan bahwa Tuhan tidak akan mendengar doa kita karena masih ada dosa. Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ada niat jahat aja, ternyata firman Tuhan katakan Tuhan tidak mau jawab doa kita. Jadi, kalau mau datang kepada Tuhan, kalau mau berdoa kepada Tuhan, bereskan hati dulu. Sucikan hati kita dulu. Amin. Jagalah hati, jangan kau nodai. Gitu ya. Kan gitu katanya. Jaga hati kita, bereskan hati kita, bersihkan hati kita dari segala dosa-dosa. Amin. Semua orang bilang, Pak, bagaimana saya bisa bersih dari dosa? Tidak ada orang yang bersih dari dosa. Betul, tidak ada orang yang bersih dari dosa. Tapi paling tidak kita bisa komitmen sama Tuhan. Kita tidak melakukan dosa lagi dan kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tidak melakukan dosa lagi, meninggalkan dosa dan tidak melakukan dosa lagi. Komit sama Tuhan, saya tidak mau. Amin. Ada satu pujian yang mengatakan, kalau kayaknya bapak-bapak ibu yang kita yang tua-tua masih ingat, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ada gitu ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sehitam apapun aku di masa lalu, sejahat apapun saya di masa lalu, sekotor apapun saya di masa lalu, itu sudah masa lalu. Karena sekarang saya hidup untuk Yesus, hidup untuk Kristus. Amin. Ini komitmen kita Bapak Ibu. Sebelum berdoa harus kita membereskan hati kita dari dosa. Dan yang paling sering menjadi penghalang terbesar dalam doa kita adalah tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Penghalang terbesar atau bagian terbesar yang menjadi penghalang bagi kita sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah tidak bisa mengampuni orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak bisa mengampuni orang lain, ternyata itu bisa membuat doa kita itu tidak dijawab sama Tuhan. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Jadi jangan kita datang berdoa sama Tuhan kalau kita masih menyimpan dendam. Gak bisa mengampuni orang lain.
juga percuma berdoa sama Tuhan. Enggak dijawab sama Tuhan. Sia-sia kita berdoa sama Tuhan kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Gak usah dipikirin kesalahan orang lain, Bapak Ibu. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti Allah kita yang rela mengampuni dosa kita. Amin. Saya ingat Bapak Ibu, almarhum ibu saya itu meninggal. Sebelum ibu saya meninggal, itu kami itu kan dari gereja suku itu ada namanya guru jemaat. Jadi guru jemaat ini. Jadi kalau biasanya kan itu ada itu namanya itu apa itu, kalau ibu-ibu itu biasanya itu kan yang setiap minggu itu nyanyi di gereja. Yang latihan hari Kamis. Jadi kalau di orang Batak namanya itu par hari Kamis gitu. Jadi setiap hari Kamis ibu-ibu ini latihan nyanyi di gereja, baru hari Minggu tampil. Suatu kali ibu saya itu lupa bawa kacamata. Lalu kemudian waktu dia membaca not itu gak kelihatan. Nyanyinya salah-salah Bapak Ibu. Lalu itu almarhum guru jemaat bilang begini, "Ibu," katanya, "ibu kalau nggak bisa nyanyi nggak usah nyanyi," katanya. Karena yang dibaca lari-lari, nggak bawa kacamata. Ibu saya itu tersinggung. Sejak itu nggak pernah ikut latihan nyanyi. Tersinggung banget dia karena malu di depan teman-temannya. Sejak itu nggak pernah latihan nyanyi. Bahkan kalau ketemu dengan guru jemaat itu nggak pernah tegur sapa. Nggak pernah tegur sapa. Kami sudah bujuk, nggak mau. Ibu saya itu bilang begini, "Biar saya sama dia bertemu di pemakaman." Wah, itu kode itu udah payah itu Bapak Ibu ya. Kalau bertemu di pemakaman itu berarti biar kami sama-sama mati dulu baru baikan, kan begitu. Wah, repot. Tapi akhirnya guru jemaat ini lebih dulu meninggal dari ibu saya. Dia bingung, ibu saya ini bingung. Apakah saya harus pergi melayat atau tidak? Bapak saya bilang, "Ayolah ikutlah melayat." Akhirnya pergilah ibu saya ini melayat. Lalu dia bilang begini, "Saya menyesal. Kenapa sampai mati kami tidak saling tegur sapa? Padahal satu gereja." Saya bilang, "Makanya doanya mama gak pernah dijawab Tuhan," kami bilang. Doanya gak pernah, doa mama ini gak pernah dijawab Tuhan, kami bilang. Karena apa? Masih ada lagi sampai mati itu guru jemaat gak tegur sapa. Begitu. Terkadang kita seperti itu. Hanya karena ego kita, hanya karena kita merasa yang paling benar. Saya yang paling benar. Ogah saya minta maaf. Saya tidak akan minta maaf kalau bukan dia yang minta maaf. Bapak Ibu salah. Kalau kita pertahankan prinsip seperti ini, awas, hati-hati, Tuhan tidak dengar doa kita. Makanya kalau Bapak Ibu memaafkan orang, kalau Bapak Ibu mengampuni orang yang bersalah kepada Bapak Ibu, itu bukan menguntungkan dia, tapi menguntungkan Bapak Ibu. Karena apa? Kalau Bapak Ibu berdoa, jangan sampai doa kita itu gak sampai sama Tuhan. Hanya karena gak bisa mengampuni orang. Amin. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya, dosanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menjadi hakim atas kita, bukan kita atas sesama kita. Amin. Masing-masing orang itu bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi kita nggak punya hak menghakimi saudara kita. Kita nggak punya hak menghakimi orang yang bersalah kepada kita. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Amin. Sebagai ayat penutup, mari kita buka satu ayat firman Tuhan yang sudah menjadi ayat favorit kita, Matius 6 ayat 33. Matius
ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama pelan-pelan Bapak Ibu dengan iman. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini satu bagian firman Tuhan yang menjadi kesimpulan bagi kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan panjang umur, ditambahkan berkat, ditambahkan sukacita, ditambahkan apa lagi? Kasih karunia, ditambahin, semua ditambahin Bapak Ibu. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami betapa doa kami itu penuh kuasa. Asalkan kami berdoa dengan penuh keyakinan, asalkan kami berdoa tanpa ada dosa di hati kami, buat kami menjadi orang-orang yang berpengaruh, berdampak bagi gereja ini, berdampak bagi lingkungan, berdampak bagi keluarga kami. Ajar kami berdoa dengan penuh kuasa. Haleluya, haleluya, amin.